teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang Fintech. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi dalam bidang finansial. Dalam definisinya, Fintech merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Dan berikut ini merupakan beberapa platform fintech yang dapat digunakan di Indonesia. Selanjutnya, sejarah fintech. Sejarah fintech dimulai pada tahun 1960 sampai 1970. Pada era ini, munculnya komputer serta jaringan internet yang membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang. Dilanjut pada tahun 1980-an, e-trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik namun terbatas untuk para calon investor. Selanjutnya, di tahun 1998, tahun di mana para perbankan dunia mulai mengenalkan online banking. Dan pada tahun 2005, peer-to-peer lending pertama hadir di dataran Eropa, yaitu ZOPA. Lalu bagaimana perkembangan fintech di dunia? Tentunya perkembangan fintech tidak lepas daripada sejarah fintech. Dimulai juga pada tahun 1960 sampai 1970, tahun di mana komputer serta jaringan internet membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang finansial. Dan pada tahun 1980, perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya fintech. Pada tahun 1982 sampai 1990, e-trade membawa fintech menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Dan pada tahun ini, pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online memudahkan para investor untuk menanamkan modal mereka. Pada tahun 1998, para perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya, layanan finansial yang lebih efisien dengan penggunaan teknologi dan software yang dapat diraih dengan fintech. Dan pada tahun 2005, dengan kemunculan perusahaan P2P lending pertama yang hadir di dataran Eropa, yaitu ZOPA, kini finansial teknologi menjadi bagian dari ekosistem digital yang tidak dapat dipisahkan. Lalu, seperti apa perkembangan fintech di Indonesia? Dimulai pada tahun 2006, P2P mengembangkan ekspansinya menuju benua Amerika, kemudian berkembang pesat di Tiongkok. Dan pada tahun ini, perkembangan dan eksistensi fintech sebenarnya sudah ada, namun masyarakat belum percaya terhadap fintech. Dan pada akhirnya di tahun 2015, tepatnya pada September tahun 2015, berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI guna memperoleh kepercayaan masyarakat. Berdirinya AFI membuat perkembangan fintech di Indonesia terus tumbuh, kurang lebih 80%, dan pada tahun 2021 tercatat 147 perusahaan fintech terdaftar di OJK. Hingga saat ini, berbagai macam fintech hadir di Indonesia, seperti manajemen risiko investasi, market agregator, payment clearing dan settlement, dan peer-to-peer lending. Selanjutnya, apa peran fintech? Ada beberapa peran fintech di Indonesia. Yang pertama, mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomis. Kedua, akses layanan keuangan secara lebih mudah, aman, dan nyaman. Ketiga,
transaksi keuangan lebih mudah dan akses pendanaan lebih baik. Kemudian, apa manfaat dari fintech itu? Ada 4, yaitu yang pertama, penurunan bunga pinjaman. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, jumlah pinjaman berbunga tinggi semakin berkurang karena adanya fintech. Fintech memberikan transparansi kepada masyarakat tentang skema pinjaman yang diberikan. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena masyarakat dapat menilai produk keuangan mana yang paling layak dijadikan pilihan. Yang kedua yaitu membantu perkembangan baru pada startup teknologi yang sedang naik pesat. Adanya perusahaan startup teknologi finansial menciptakan inovasi infrastruktur keuangan. Keberadaan startup ini juga berperan melahirkan bisnis online yang menyediakan pembayaran dengan metode mudah, praktis, serta murah. Ketiga, meningkatkan penjualan atau sales e-commerce. Adanya kemudahan yang ditawarkan oleh fintech akan meningkatkan penjualan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perusahaan fintech tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial bagi bisnisnya sendiri. Seiring berkembangnya zaman, daya beli masyarakat semakin meningkat. Ini juga menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mendirikan bisnis online sendiri, sehingga fintech turut meningkatkan kesejahteraan. Contoh fintech. Yang pertama, jenis fintech peer-to-peer lending. Fintech jenis ini digunakan untuk mendapatkan pinjaman atau pengembangan dana dengan cara yang relatif lebih cepat dan lebih mudah. Contoh dari fintech jenis ini yaitu Investri. Investri merupakan perusahaan teknologi finansial sebagai online marketplace yang mempertemukan pihak yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan pihak yang bersedia meminjamkan dananya. Selanjutnya, contoh fintech dari jenis crowdfunding. Fintech ini memiliki pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia dengan proses menggalang dana atau melakukan donasi untuk suatu program sosial. Contoh dari fintech jenis ini adalah Kitabisa. Kitabisa merupakan sebuah platform galang dana dan donasi yang berdiri sejak tahun 2013. Situs dan aplikasi Kitabisa telah menjadi jembatan kebaikan dan wadah gotong royong bagi masyarakat. Contoh fintech selanjutnya yaitu fintech dari jenis digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan pembayaran digital seperti pembayaran transaksi di marketplace online. Contoh dari fintech jenis ini adalah OVO. OVO merupakan aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi secara non-tunai. Contoh fintech selanjutnya yaitu dari jenis fintech microfinancing. Merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Contoh dari fintech jenis ini adalah Amarta. Amarta adalah layanan fintech yang menghubungkan pendana urban dengan pengusaha mikro dan kecil di daerah pedesaan. Materi selanjutnya yaitu risiko vintage. Nah, OJK sudah menjabarkan apa saja risiko vintage. Yang pertama yaitu risiko atas cyber, yang kedua risiko gagal bayar, dan yang terakhir risiko penyucian dana dan aksi terorisme. Untuk yang pertama, risiko atas cyber ini terjadi karena keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan.
Bahkan Presiden juga menyampaikan bahwa industri vintage memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jokowi merinci, kontribusi vintage terhadap penyaluran pinjaman nasional di tahun 2020 ini mencapai sekitar 128,7 triliun. Angka tersebut naik 113% dibanding capaian pada tahun 2019 lalu. Sampai September 2020, tercatat ada 89 penyelenggara vintage yang berkontribusi sebesar 9,87 triliun kepada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar nantinya jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, kita harus bersiap menerima konsekuensinya. Apa saja konsekuensinya? Yaitu data pribadi akan dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Nah, jadi setiap kali mengajukan pinjaman online, pasti kita akan diminta memberikan dokumen data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, akun internet banking, atau juga slip gaji. Walaupun sederhana, ada syarat ini ternyata bertujuan agar pihak vintage bisa mengetahui identitas diri nasabah, seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak orang terdekat, dan lain sebagainya. Terus kedua juga denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Nah, denda serta beban bunga yang terus menumpuk ini berdasarkan aturan OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100% dari jumlah pokok pinjaman. Selanjutnya juga adanya kejaran debt collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi. Nah, vintage sendiri memiliki prosedur yang ketat namun teratur dalam hal menanggulangi masalah peminjaman yang mangkir dari tanggung jawab membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan oleh vintage ini diatur oleh AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu risiko pencucian dana dan aksi terorisme. Beberapa modus pendanaan terorisme, misalnya pendanaan vintage memecahkan transaksi hasil kejahatan dalam beberapa transaksi bernilai kecil ke peminjam untuk menghindari pelaporan keuangan. Modus lainnya yaitu seperti pendanaan vintage menyalurkan dana kepada lebih dari satu peminjam untuk menghindari kecurigaan. Nah, Bank Indonesia juga melansir bagaimana kita mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi, sebelum kita melakukan pinjaman ke bagian terkait, kita harus mengidentifikasi bagaimana transaksi itu berjalan setiap harinya. Jika terdapatnya keganjalan, kita berhak untuk menolaknya. Lalu setelah kita menolaknya dan berharap mendapatkan jawaban apakah itu transaksi pinjaman yang benar ataupun tidak, kita berhak melaporkannya. Begitu. Untuk sanksinya sendiri itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Seperti itu. Tingginya kebutuhan pendanaan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelas pekerja hingga pelaku usaha mikro, menjadi salah satu alasan industri teknologi finansial, fintech di Indonesia terus berkembang masif membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun demikian, besarnya peluang tersebut bukan berarti tidak serta mulus tanpa tantangan yang harus terus diatasi bersama-sama sejumlah stakeholder. Ketua Dewan Komisioner OJK Nur Haida menyampaikan, tantangan pertama bagi fintech lending adalah menciptakan keseimbangan antara meningkatkan inklusi keuangan dan manajemen risiko. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan fintech. Penggunaan fintech memang tinggi, bahkan kini didukung banyak pihak, namun tidak disertai dengan pemahaman literasi keuangan. Hasilnya, banyak pengguna fintech yang masih tidak bisa membedakan mana fintech legal dan ilegal. Target inklusi keuangan pada 2024 memang sudah dipatok pemerintah, yakni inklusi keuangan harus mencapai 90%. Masalahnya, semua pihak yang berperan dalam industri fintech juga harus menyiapkan dan berbenah diri demi terwujudnya hal itu. Persoalan infrastruktur digital, aspek sumber daya manusia, dan minimnya ketimpangan infrastruktur digital dan informasi, mesti harus direspons dengan baik. Jika tidak, penggunaan fintech akan menemui kendala tiap yang selanjutnya antara lain ialah persoalan cybercrime, pelanggaran data pribadi atau perlindungan data, dan serta maraknya fintech ilegal yang berseliweran di Indonesia.
Rintangan itu, pada 2022, bisa saja makin masif bila tidak dikendalikan dengan baik. Pada titik ini, regulasi dan tertib harus menjadi poin penting bagi aktivitas fintech tersebut. Pada akhirnya, fintech harus sebagai saluran untuk membantu aktivitas keuangan manusia yang bisa menyumbang peranan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika fintech mampu kompatibel dengan iklim ekonomi 2022 yang mulai mengalami tren positif, maka proyeksi Bank Indonesia, BI, mengenai pertumbuhan ekonomi pada 2022 dapat tumbuh pada kisaran 4,7% minus 5,5%. Dan prediksi pemerintah ekonomi di kisaran 5,2% juga bisa terwujud. Jika itu terrealisasi, maka inklusi keuangan bisa tercapai sebelum 2024 nanti. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari fintech. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan atas kelebihan dan kekurangan dari fintech. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan fintech. Kelebihan pertama adalah pelayanan efisien. Transaksi yang ditawarkan mudah karena bisa dilakukan di mana saja secara online tanpa perlu menuju ke kantor atau merchant. Dan kedua, proses cepat. Proses dokumentasi keuangan, pengajuan pinjaman, atau validasi skor kredit dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Dan ketiga, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan mudah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Kita masuk ke kekurangan dari fintech. Pertama, rawan penipuan. Penipuan online sangatlah sering terjadi. Terkadang, ada pihak-pihak yang menawarkan pinjaman dari fintech bodong. Pengguna tidak akan tahu, apalagi terus mendapatkan SMS atau telepon secara acak. Dan kedua, bunga tinggi. Saat ini, bunga fintech lending untuk pinjaman produktif mencapai 16% sampai 30% per tahun. Sedangkan bunga pinjaman konsumtif dibatasi 0,8% per hari, dengan maksimal bunga dan biaya lainnya tidak lebih dari 100%. Ketiga, pemahaman IT rendah. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan ini. Keempat, dana terbatas. Karena tidak sebesar bank, dan dana yang dimiliki juga terbatas, kemungkinan besar pinjaman yang diberikan pun terbatas. Dan yang terakhir, investasi beresiko. Karena secara umum, kekuatan fintech masih di bawah bank, resiko mengalami masalah atau mungkin tutup cukup besar. Dan yang terakhir, kesimpulan atas kelebihan dan kekurangan dari fintech. Sebenarnya, penggunaan fintech berdampak positif dalam efisiensi proses keuangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemahaman masyarakat akan fintech dan keamanan digital patut untuk ditingkatkan kembali. Karena seiring pertumbuhan fintech akan diimbangi pula dengan pertumbuhan resiko penipuan dan keamanan finansial lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran OJK dalam dunia fintech, yakni membuat peraturan POJK nomor 77/POJK.01/2016. Isinya yaitu ada ketentuan umum penyelenggaraan pengguna jasa LPM UBTI, perjanjian mitigasi risiko, tata kelola sistem TI, edukasi dan perlindungan pengguna LPM UBTI, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria untuk mendaftarkan sebagai
fintech yang berlisensi sesuai dengan peraturan OJK, yakni persyaratan intinya yang saya ringkas ada 5, yaitu bentuk usaha bisa berbentuk PT atau koperasi, lalu kepemilikan modal minimal 1 miliar saat pendaftaran dan 2,5 miliar setahun setelahnya, dan batas pemberian pinjaman terhadap kepada tiap nasabah hanya maksimal 2 miliar, dan pemegang saham memiliki minimal 20% saham dan harus rutin melaporkan keuangan fintech itu sendiri per triwulan tiap akhir periode, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Selanjutnya tentang pendaftaran. Nah, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Lalu penyelenggara yang akan melakukan kegiatan LPM UBTI mengajukan pendaftaran kepada OJK, dan jika penyelenggara sudah beroperasi sebelum memperoleh surat tanda bukti terdaftar maka akan disebut ilegal. Nah, perizinan ini paling lambat diajukan itu 1 tahun sejak terdaftar. Jika tidak ada surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal. Lalu ada beberapa larangan penyelenggaraan, yakni menyelenggarakan usaha selain layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pertama, kedua, bertindak sebagai kreditur atau debitur. Kedua, ketiga, memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Yang terakhir, menerbitkan utang. Yang keenam, ada memberikan rekomendasi kepada pengguna. Ketujuh, melakukan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa seizin pengguna. Ketujuh, memberikan informasi fiktif. Dan kedelapan, mengenakan biaya pengaduan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Terima kasih.